Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Hermawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Untuk dapat berkomunikasi bila mereka berada di Indonesia. Selain itu, bila mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia secara benar, mereka pun dapat lebih mendalami kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat populer di kalangan anak muda di luar negeri. Alasan kenapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang pertama, tumbuh dan latih otak Anda. Yang pertama alasannya. Kenapa? Karena memberikan diri Anda tantangan untuk belajar bahasa baru dan berbicara secara teratur membantu meningkatkan pertumbuhan otak. Artikel hebat ini membahas 7 keunggulan kognitif dari belajar bahasa kedua, termasuk memori yang lebih baik dan bahasa Inggris yang lebih baik. Yang kedua, mudah dibandingkan bahasa Asia lainnya. Jika dibandingkan dengan bahasa Asia lainnya, seperti Cina, Thailand, Jepang, dan lain-lain, belajar bahasa Indonesia jauh lebih mudah. Bahasa Indonesia tidak memiliki nada atau tekanan, pelafalan maupun huruf dan bentuk kata yang aneh karena sejak lama sudah menggunakan huruf alfabet Romawi dan memiliki tata bahasa dan kosakata yang lebih sederhana daripada bahasa di Asia. Setelah 1 sampai dengan 2 bulan belajar intensif, Anda bisa berkomunikasi dengan mudah dalam bahasa Indonesia. Berteman dengan jutaan orang. Bahasa Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Dengan sekitar 250 juta orang, orang-orang di Indonesia cukup ramah dan selalu ingin berbicara dengan orang asing, dan mereka menjadi sangat bersemangat jika Anda dapat berbicara bahasa mereka. Bahkan jika itu hanya bentuk dasar-dasar untuk mengenal dan berteman dengan beberapa orang Indonesia, membuka peluang Anda untuk tinggal bersama dengan keluarga lokal. Berpergian secara mandiri. Walaupun Anda mungkin menemukan bahwa banyak orang berbicara bahasa Inggris di daerah turis, sedikit orang Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera maupun pulau lainnya yang pernah mengalami atau punya pengalaman perjalanan jauh di sekitar negara kepulauan tersebut. Berhentilah melakukan gerakan bahasa tubuh yang konyol itu dan hindari rintangan bahasa yang aneh dengan mempelajari sedikit bahasa setempat. Kelima, dapatkan harga yang lebih baik. Bukan rahasia lagi bahwa turis dikenakan harga dan tarif yang mahal di mana-mana dan termasuk di Indonesia. Dan siapa yang menyalahkan para pedagang? Jika orang-orang asing ini bahkan tidak mau belajar bagaimana cara menghitung dan memahami mata uang setempat, Anda pun bisa membeli makanan dengan harga lokal loh. Latihlah berbicara angka-angka dalam bahasa Indonesia dan buat beberapa pertanyaan dan penawaran sederhana dan Anda pasti akan mendapatkan diskon. Makan lebih enak, makanan lokal. Anda akan melihat hal-hal yang sama berulang-ulang di menu restoran Inggris yang melayani wisata luar. Ingin makan makanan pedas dan berbumbu asli? Ingin mencoba makanan khas lokal? Pelajarilah cara menyebutnya dalam bahasa Indonesia. Pelajari lebih lanjut tentang budaya dan cara hidup setempat. Siapapun bisa menyewa pemandu wisata yang berbicara bahasa Anda dan ditemani di perjalanan seperti anak sekolah. Tetapi, bukankah lebih baik jika Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung ke penduduk setempat? Bukankah lebih baik tidak memerlukan diskusi bahasa Inggris di museum? Mengetahui lebih banyak bahasa akan membantu Anda mengetahui lebih banyak tentang budaya. Prospek pekerjaan yang lebih baik.
Pelajari lebih lanjut tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan temukan peluang bisnis maupun karir untuk ekspat di Indonesia. Banyak orang dari negeri barat telah pindah ke Cina dalam beberapa tahun terakhir untuk belajar bahasa Cina dan mencari pekerjaan dalam ekonomi Cina yang sedang booming. Nah, hal yang sama akan terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berarti lebih banyak pekerjaan tidak hanya di negara ini, tetapi juga bagi mereka yang dapat berbicara bahasa dengan lancar. Yang kesembilan, gunakan di negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Meskipun tidak persis sama, bahasa Indonesia dan Melayu tidak begitu berbeda. Jika Anda belajar bagaimana cara bahasa Indonesia, Anda juga harus dapat berkomunikasi dengan orang-orang Malaysia dan Brunei. Plus, ada jutaan orang Indonesia yang telah berimigrasi di negara lain di seluruh dunia, juga berbicara dengan mereka. Peran bahasa Indonesia sebagai alat diplomasi lunak kini semakin penting. Ada beberapa program khusus yang dirancang, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau BIPA, untuk menggunakan lebih banyak orang belajar. Diplomasi melalui bahasa. Bahasa Indonesia sudah cukup lama dijadikan alat diplomasi. Pemerintah memberi perhatian cukup serius ketika di akhir masa jabatan. Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. Program BIPA sendiri mulai populer di tahun 90-an dan terus berkembang sampai saat ini. Program ini menjadi acuan baku pembelajaran bahasa Indonesia bagi penuturan asing, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Mengirim pengajar bahasa. Selain mahasiswa asing datang, pemerintah juga aktif mengirimkan pengajar ke berbagai negara untuk menyebarkan penguasaan bahasa Indonesia. Program ini rutin dilaksanakan sejak Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK berdiri pada tahun 2014. Pada tahun 2018 lalu, setidaknya ada 115 pengajar BIPA dikirim ke 19 negara untuk mengajar di 54 lembaga. Menurut data Kemendikbud, sekurangnya 10.000 pembelajar terlibat dalam kegiatan di negara masing-masing. Kesimpulan, yang pertama, kita jangan kalah dengan negara lain yang sangat antusias belajar bahasa Indonesia. Kita harus berbangga karena bahasa kita diminati oleh negara lain. Kita harus berbangga karena kita memiliki 718 bahasa daerah dan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, yang digunakan hampir 90% rakyat Indonesia untuk berkomunikasi. Terima kasih. Sekiranya itu aja yang bisa kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.